fikih. Yang boleh ikhtilaf adalah fikih yang furu' dan ijtihadiyah. Enggak semua fikih boleh ikhtilaf. Boleh nggak seseorang ikhtilaf? Sebagian bilang sholat 5 waktu wajib, sebagian bilang nggak wajib. Dan kita bilang ini ikhtilaf fikih. Boleh nggak? Nggak boleh, karena emang udah jadi nggak mesti semua perkara fikih boleh ikhtilaf. Adapun para ahli ilmu, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dan lain-lain berkata, kita berbeda pendapat boleh di dalam perkara fikih. Maksudnya, awas, adalah fikih yang memang masih terbuka pintu ijtihad padanya. Ini perkara-perkara yang furu' dan ijtihad dia. Nggak boleh berbeda pendapat di dalam permasalahan akidah, kata Syekh. Iya nggak? Nggak boleh berbeda pendapat di dalam perkara akidah. Sama. Ini juga nggak boleh berbeda pendapat di dalam perkara akidah, yakni usul akidah. Ada perkara furu' akidah yang emang manusia berbeda pendapat. Ada. Ya kan? Para ahli ilmu berbeda pendapat di situ ada sampai. Itu yang dibilang furu' akidah juga. Maksudnya di akidah ada usul, ada furu'. Di fikih ada usul, ada furu'. Nggak boleh ikhtilaf nih di usul nih. Tuh. Oke? Kayak surga. Surganya Adam alaihi salam dulu sebelum diturunkan ke bumi, apakah sama dengan surga yang kita dijanjikan nanti? Itu fikih apa akidah? Nanti beda pendapat para ulama. Ada yang bilang, oh enggak, ini surga yang Allah ciptakan khusus untuk pra alam semesta saja, yakni pra kehidupan muka bumi saja sebelum Allah turunkan Adam alaihissalam. Beda dengan surga yang kita dijanjikan nanti. Ada yang bilang, enggak, udah dibilang jannah. Surga udah. Surga yang mana? Yang itu yang kita dijanjikan juga. Ada yang bilang begitu. Iya enggak? Itu furu' akidah. Ada ikhtilaf. Ya? Maksudnya tidak boleh berbeda pendapat di dalam perkara usulnya, usul akidah atau usul yang sifatnya fikih. Hal yang telah disepakati dari zaman dulu nggak ada perbedaan pendapat. Adapun perkara-perkara yang emang sirat, jembatan. Oke? Nanti nih di rangkaian hari akhir kan, manusia melewati jembatan kan? Itu akidah kita nggak? Keberadaannya akidah kita kan? Iya. Tapi posisinya di mana? Ikhtilaf ulama. Ada yang bilang abis haud, abis telaga. Ada yang bilang sebelum haud justru, sebelum telaga. Wallahu a'lam. Itu sebelah situnya memang ikhtilaf. Tapi keberadaan sirat itu nanti, ya betul, diantara bentuk akidah, usul akidah, nggak boleh seseorang mengingkarinya. Tapi posisinya sebelah mana nanti? Tuh. Iya kan? Itu furu' akidah. Begitu juga fikih. Ada perkara-perkara, boleh nggak seseorang bilang, zakat harta nggak wajib? Ada yang bilang gitu. Dan kemudian bilang, ini kan ikhtilaf fikih, boleh lah. Sebagaimana dibilang, ikhtilaf boleh di dalam permasalahan fikih. Tuh. Ngaco nggak kalau gitu? Sementara zakat adalah dari zaman awal udah wajib. No. Iya kan? Atau haji nggak wajib udah. Iya kan? Mau mampu nggak wajib haji. Biasa, beda pendapat. Belajar gila loh. Jangan mentang-mentang masalah fikih. Nggak begitu juga. Kalau emang dari dulu nggak ada perbedaan pendapat, jangan. Tayyib? Iya kan? Adapun perkara yang memang luas dan ada perbedaan pendapat, nah di situ baru ketahui bahwa para ahli ilmu melihat dengan dalil-dalil dan sisi pandang mereka masing-masing seringkali sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Nggak mungkin memaksakan umat di atas satu kesatuan furu', itu nggak mungkin. Mereka yang memaksa satu kesatuan furu' umat untuk berada di atas satu kesatuan furu', hakikatnya mereka justru mau memecah belah umat. Karena nggak mungkin menyatukan umat di atas satu furu', nggak muru. Ya, maka perkara furu' emang terbuka pintu ikhtilaf di situ. Maka dari situ ahlus sunnah pengingkaran bukan di bab furu'. Kalau emang ngerti mah nih ahlus sunnah, nggak boleh kita mengingkari seseorang, mencela seseorang, apalagi menghajar, mentahdir seseorang hanya karena perbedaan pendapat furu'iyah, fiqhiyah, itu nggak boleh, nggak tepat. Itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Furu' emang udah terbuka berarti perbedaan pendapat. Asal yang kau ikuti pendapat adalah hal yang kau tahu dalilnya. Asal itu.
Bukan asal enakan yang ini, bukan. Awas. Pendapat yang kau ikuti adalah pendapat yang kau tahu dalilnya apa. Nah, asal begitu, itu cukup hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain berbeda pendapat karena dia mengetahui pendapat, melihat dari sisi gitu, yang dalil yang dia ketahui sampai kepada perbedaan pendapat. Udah, khair insyaallah kalau begitu. Adapun seseorang hanya mengikuti pendapat furu yang sesuai, kayaknya gampangan ini, enakan ini, gampangan ini, enakan ini, itu mah namanya talfik. Talfik haram. Nyari yang gampang. Mencari rukhsah para ulama atau zillah para ulama. Idza tatabbata rukhsal ulama ijtama'a fika syarru kullu. Para imam berkata, rahimahumullah, apabila kau mengikuti rukhsah atau zillah-zillahnya para ulama, maka niscaya semua keburukan akan berkumpul pada dirimu. Semua bentuk keburukan akan berkumpul pada dirimu.